Sahabat Pilar masih mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Kisah kedua di mistis malam hari ini adalah kisah yang dikutip dari dream.co.id tentang sebuah pengalaman yang mungkin saja bisa terjadi pada kita semua. Narasumber kita bernama Zack. Sudah hampir setahun, Zack terpaksa berjauhan dengan keluarga setelah dipindah ke cabang perusahaannya di Taiping, Perak, Malaysia karena kenaikan jabatan. Meskipun berjauhan, Zack ini gak pernah melupakan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya. Dia akan pulang ke Bailing, Kedah setiap akhir pekan. Namun dia mengakui perjalanan dari Taiping ke Bailing memang melelahkan, apalagi kalau harus pulang dan pergi setiap pekan. Akhirnya untuk menghemat waktu dan bahan bakar, Zack mengambil keputusan untuk menggunakan jalan pintas. Dan dari sinilah satu kejadian yang menyeramkan terjadi kepadanya. Zack sempat bertanya sama rekan-rekannya, ada nggak jalan pintas dari Taiping ke Bailing, tapi lewat jalan kampung? Ada, kata rekan-rekannya. Tapi jalan kampung ini agak berbahaya pada waktu malam. Apalagi jalanan ini juga berada dekat kawasan hutan. Takutnya hewan liar seperti babi hutan atau tapir nanti melintas. Belum lagi ada beberapa hewan ternak seperti kerbau dan juga sapi yang suka tidur di atas jalan yang biasanya dilewati kendaraan. Jadi kata rekan-rekannya, jalan pintas itu memang cepat, tapi berbahaya kalau menyetir ketika malam hari. Dan berbagai kejadian aneh mungkin saja akan terjadi. Jadi mereka menyarankan untuk lebih baik menggunakan jalan raya seperti biasa. Kalau harus menggunakan jalan kampung, sebaiknya menyetir ketika masih terang. Mendengar nasihat rekan-rekannya, Zack ini berangkat ke Kedah saat pagi melalui jalan pintas. Melewati Kamunting, Zack menuju ke Pondok Jantung sebelum menyusuri selama di Perak. Perjalanan pada waktu pagi itu berjalan lancar meskipun jalannya agak berbahaya. Selain banyak belokan tajam, banyak kera yang berkeliaran sepanjang jalan. Meskipun perjalanan agak tenang karena pemandangan dipenuhi dengan pohon kelapa sawit sepanjang perjalanan. Lama-kelamaan, Zack mulai terbiasa dengan jalan pintas lewat Pondok Tanjung tersebut. Dia akhirnya percaya diri untuk balik ke Taiping pada waktu malam menggunakan jalan yang sama. Kebetulan ketika itu Zack terpaksa balik ke Taiping lewat malam karena harus menghadiri undangan di Bailing. Ternyata tindakan itu satu keputusan yang salah. Pada awalnya perjalanan lancar sampai Zack tiba di Pondok Tanjung. Kurang lebih 30 menit sampai ke Taiping dan jam ketika itu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Entah kenapa ia merasa sedikit takut. Namun, toh tetap meneruskan perjalanan seperti biasa. Hingga akhirnya, Zack melihat sesuatu dari kejauhan. Zack melihat ada banyak orang yang sedang berjalan kaki di tengah jalan raya. Pada mulanya Zack nggak
menaruh curiga atau merasa aneh karena rombongan itu dalam jumlah yang banyak. Saat Zack terpaksa melambatkan kendaraan karena orang-orang itu berjalan di tengah jalan raya, barulah Zack melihat sesuatu yang janggal. Ingin rasanya Zack melambung rombongan itu. Namun ia tidak melihat ada celah untuk mendahului rombongan tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Dia pun ambil keputusan untuk mengikuti mereka perlahan-lahan dari belakang. Namun beberapa menit mengikuti dari belakang, Zack mulai merasa aneh. Di benaknya muncul pertanyaan, kenapa banyak banget orang pada waktu itu di jalan raya. Kata Zack, dia memberanikan diri dengan memberhentikan mobil di tepi jalan sebelum menyalakan lagi lampu jauh. Begitu melayangkan pandangan ke arah rombongan itu, Zack melihat ternyata mereka sedang mengusung keranda jenazah. Zack mulai merinding. Otaknya baru menyadari sesuatu bahwa ada yang aneh di rombongan itu. Tak ada satupun dari mereka yang bawa senter atau penerangan lainnya untuk mengiringi jenazah ke kawasan pekuburan. Waktu itu Zack masih berpikir positif dan kembali mengikuti rombongan itu dari belakang. Walaupun mendapatkan penerangan dari mobil Zack, tak seorang pun dari rombongan pengusung keranda itu yang menoleh ke arahnya. Justru ia sendiri yang mulai ketakutan. Ia menoleh kiri kanan dan baru sadar semuanya adalah kawasan hutan. Dan mana mungkin ada rumah di kawasan itu. Dengan jantung berdebar dan ketakutan, Zack langsung melaju kencang dan mencoba lewat bahu jalan untuk mendahului rombongan aneh itu. Zack mengaku udah gak pandang kiri kanan lagi deh. Yang penting emang berhasil melambung rombongan itu. Sampai di tapping, Zack langsung mengunci diri di kamar, namun tidak dapat memejamkan mata karena ngerasa terganggu sama kejadian barusan. Besoknya, Zack langsung demam selama beberapa hari dan dia nggak berani lagi menggunakan jalan itu pada waktu malam. Menurut cerita orang lama, banyak kejadian aneh pada waktu malam yang terjadi di Pondok Tanjung yang dikelilingi kawasan hutan. Di waktu siang, kawasan itu banyak dipenuhi monyet yang menanti mereka untuk memberikan makanan. Pada waktu malam, wilayah itu merupakan kawasan perkampungan orang Bunian. Jadi tidak mengherankan siapapun yang melewati kawasan itu di malam hari, jika nasibnya kurang baik akan berjumpa dengan macam-macam penampakan. Di antara penampakan yang kerap jadi perbincangan adalah orang yang bertemu dengan rombongan orang-orang pengusung jenazah atau keranda, atau ibu-ibu yang berjalan dengan dua anak. Terkadang terdengar juga ada banyak orang yang sedang mandi di anak sungai di kawasan itu. Pernah terjadi juga seorang pengguna motor nyaris jatuh ke jurang. Saat masih jauh, lampu motornya nunjukin jalan tuh lurus, tapi ketika sudah dekat, ternyata ada belokan yang cukup tajam. Pengguna motor itu pun untungnya berhasil selamat, bernasib baik karena pada waktu kejadian kira-kira pukul 11 malam dia tidak menggunakan motornya dengan laju yang kencang. Dan akhirnya ia masih bisa melewati malam hari itu dengan selamat sampai ke rumah. Karena